makan, tapi setelah keluar dari tempat walimah itu kita bisa berpuasa lagi, karena saking mulianya, saking pentingnya acara walimah. Ya kalau tahu walimah mungkin saya nggak pakai jaket begini Bu Haji, rada bagus lah, karena acaranya rencananya doa safar, jadi wis padha nganggo klambi baik. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah besok kita akan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ibu Haja Esi akan atau yang ketiga kalinya akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling istimewa, besok itu didampingi oleh anak-anak dan mantunya. Kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah? Karena terus terang Mbah Heni, karena terus terang Mbah Heni ya, kula itu paling banter pernah jadi tamu Pak Kuwu. Kula pernah jadi tamu Pak Kuwu Urip, pernah jadi tamu Pak Kuwu Sanusi, pernah jadi tamu Pak Kuwu Agung Baru Kawung, pernah jadi tamu Kuwu Kejuden. Bahkan waktu jadi tamu Pak Kuwu Urip, kula dipai sarung kang jare Pak Kuwu Urip sarung ini ku sarung murahan, tapi tersimpen sampai kijen, padahal sarung kang seangkatannya, kang seperiode wis lakau, tapi kenang-kenangan sang Pak Kuwu Urip itu masih tersimpan. Karena apa? Karena saking banggai kula pernah jadi tamu Pak Kuwu. Nah sementara besok Ibu Haja Esi ini akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Mas Imam, Mbak Vita dan Ananda Feli. Makanya ini saya mengatakan bahwa besok itu akan terjadi tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu dengan Ibu Haja Esi akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa beliau ini adalah orang-orang pilihan, adalah kekasih Allah, atau mungkin kalau dalam ilmu hikmah itu disebut wali, jadi kekasih Allah. Beliau ini adalah orang-orang yang termasuk orang yang diberi hikmah. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairun hasiran. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hikmah, maka baginya adalah suatu karunia yang sangat banyak, kebajikan yang sangat besar, dan anugerah yang sangat agung. Jadi beliau ini adalah termasuk orang yang mendapatkan hikmah. Untuk itu wajib disyukuri. Nah, pada malam ini kita diundang semua dalam rangka tasyakuran walimatus syafar beliau, sebagai bentuk syukur karena beliau akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Basairul Khairat Bu Haji yang biasa nih Al-Kamil kan, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-basiril mubasiri lisakirin bima qala Allahul adim waskuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Waskuru ni'matallah,
Dan bersyukurlah kalian semua atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian masih menganggap bahwa Allah itu adalah satu-satunya, bahwa Allah itu hanyalah tempat menyembah kita. Nah, ini menandakan bahwa syukur itu adalah sebuah kewajiban. Apa fadilah orang yang bersyukur? Ayat berikut yang mengatakan janji Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kalian mensyukuri nikmatku kata Allah, maka pasti akan aku tambah nikmatnya. Jadi Ninggombang itu anak tukang mikoclok. Tukang mikoclok wis viral arane mi Kaji Rasita, Bapak Kaji Rasita ya. Jadi Ninggombang itu anak tukang mikoclok anak Kaji Rasita. Jadi pula duwe batur jadi kiai ning Bali, arane Ki Ahmad Rifai. Asli wong Pandeglang. Jadi Ki Ahmad Rifai ini setiap 3 bulan sekali beliau ziarah ning makame bapaknya ning Pandeglang dan silaturahmi ning Emboke. Nah, biasanya kalau dari Bali itu ke Pandeglang naik pesawat wajib. Nah, tapi beberapa tahun ini Ki Ahmad Rifai ini janji marani Pandeglang sekin numpake mobil Fortuner. Nah, tetakoni Pak Kiai, kenapa sekarang jarang pakai pesawat, sekarang naik mobil Fortuner? Apa jawabannya? Hampir bisa lewat mikocloke Kaji Rasita. Tuh. Jadi Kiai Sembali mampir Ninggombang gara-gara mikocloke Kaji Rasita. Anu maning Ketua NU Penjaringan arane Kiai Haji Makmun, seorang saudagar kapal imam, itu cumi, kapal cumi. Nah, anaknya kuliah ning Kali Tanjung, ning sekolah tinggi ilmu kesehatan ya. Nah, Rabi nelpon, Pak Opang, tolong itu Pak Haji Makmun itu kok tiap 3 hari sekali nengok anaknya di Cirebon, padahal waktu anaknya mondok ning Kerawang boro-boro ditengoki, jarang ditengoki. Pastiin anaknya kuliah ning Cirebon, ning sekolah tinggi ilmu kesehatan malah sering diliki. Jadi Rabi curiga, jangan-jangan ning Cirebonnya tuh Rabi maning. Jadi telepon Pak Haji Makmun, Pak Haji maaf ya, Rabi sampean iku nelpon dengapo tiap telung dina sepisan marani Cirebon. Ternyata jawabannya apa? Kula lho Mas Opang, kebetulan wong Serang bisa bahasa Jawa. Kula lho Mas Opang. Terus terang janji beli mangan mikocloke Kaji Rasita telung dina iku ndase rada puyeng. Lho tadi janji beli mangan mikocloke Kaji Rasita iku ndenger ndase saking wis kecanduane. Nah, akhirnya kula penasaran ya. Ngap nih Pak Haji Rasita itu, Pak Haji. Jadi mikocloke Pak Haji lo rame, wong sengendel liara pada marah, tapi dengan apa beli buka cabang? Iya, lah cabangnya. Terus bulatano nih ngende mikocloke Kaji Rasita itu lah cabang. Nah, ternyata jawabannya apa? Mas Opang, mau kata ning kono ko kapan-kapan duwe pangkalan bubur atau pangkalan ketoprak atau warung, mau kata lagi laris iku aja buru-buru gawe cabang, aja buru-buru gawe pangkalan sejen, aja kebanyakan pangkalannya. Tapi yang perlu dibanyakan itu adalah syukurnya. Kenapa? Lamun kita gawe pangkalan pirang-pirang, Allah belum tentu menambah nikmatnya. Tapi kalau kita memperbanyak syukurnya, maka pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, tadi resep Kaji Rasita karena syukur. Mapane ning ngendi bro, nah ate rame lah cabang. Akhirnya
tambah penasaran ya. Ya wis Pak Haji ya, berhubung wis ngobrol tadi Pak Haji resepnya apa? Maksudnya resepnya apa? Wiridannya apa? Nah ternyata Pak Haji Rasida ini doa wiridan surat Al-Has ayat 27 kang berbunyi wa finnasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amikil yashadu manafi'alahum. Nah ternyata setelah tergeleng Al-Quran ayat tersebut ana hubungannya karena masalah bab haji, ana hubungannya karena bab umroh. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab I'anatul Talibin, syarat daripada kitab Fathul Mu'in, di sana diterangkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu selama hidupnya melaksanakan haji 40 kali berjalan dari negeri India. Wawalam dalane kayak ngapo ya zaman semono durung ana manusia. Nabi Adam laku dari negeri India tujuannya ning Mekah kanggo melaksanakan ibadah haji. Nah kemudian dilanjutkan oleh Nabi Idris, dilanjutkan oleh Nabi Nuh. Lah akan tetapi pada zamannya Nabi Nuh ini terjadi banjir bandang, sehingga pada saat itu Ka'bah diamankan oleh Allah, diangkat ke langit. Kemudian Hajar Aswad diamankan oleh malaikat Jibril, diangkat ke sebuah gunung bernama Jabal Abi Qubais. Nah begitu zamannya Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah kembali. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim bingung bentuk Ka'bah itu seperti apa. Nah akhirnya malaikat Jibril itu mengumpulkan awan, dan awan itu dibuat sketsa terbentuk. Nah akhirnya Nabi Ibrahim itu menyontek sketsa awan yang dibentuk oleh malaikat Jibril itu. Nah setelah Ka'bah jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Has yang tadi yang dibacakan amalannya Pak Haji Rasida itu, wa'adhin finnasi bil haji ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amikil yashhadu manafi'alahu. Yang artinya adalah, wahai Nabi Ibrahim, berserulah engkau kepada seluruh manusia agar seluruh manusia melaksanakan ibadah haji di tempat ini, maksudnya di Baitullah, maksudnya di dalam Ka'bah. Nah pada saat itu Nabi Ibrahim protes tadi, protesnya, ya Rabb, ma yablughu sauti, bagaimana suaraku ini bisa nyampe sementara yang ada itu hanyalah hamparan padang pasir yang sangat luas. Nah kemudian Allah menjawab, ya Ibrahim, alaikal adan wa alainal balad, tugasmu hanya mengundang, tugasmu hanya menyeru, adapun urusan yang menyampaikan, adapun urusan yang mendatangkan itu adalah urusan kepada Allah. Nah kemudian setelah ditegur sama Allah, Nabi Ibrahim naik ke sebuah bukit bernama Bukit Sofa. Kemudian Nabi Ibrahim berteriak, ya ayuhan nas, inna waha ujiba alaikumul hajja fi hada baitil atiq. Wahai seluruh manusia, bahwasanya Allah telah mewajibkan kalian semua untuk beribadah haji di Baitul Atiq, di tempat ini maksudnya. Nah kemudian setelah Nabi Ibrahim berseru, setelah Nabi Ibrahim mengundang dan Allah menyampaikan kepada seluruh alam, alam ruh, alam yang jasadnya belum diciptakan, kemudian alam rahim, alam yang masih dalam kandungan ibunya, alam malakut, alamnya para malaikat, jabarut, dan semua alam menyambut seruan Nabi Ibrahim dengan mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, laka wal mulk la syarika laka labbaik.
Nah konon di dalam keterangan itu lamun ruhe kita Kang Hadi nyambute sepisan, maksudnya macai sepisan, maka insya Allah nanti kita ke tanah suci sepisan. Lamun pada saat itu roh kita menjawab labaik Allahumma labaik ping loro, maka engkau yang tanah suci ya ping loro. Lamun ngomongnya ping telu, maka ning tanah suci ping telu. Nah Bu Haji jangan-jangan ping pitu, berarti ping papat bening. Nah pertanyaannya gulat kita jawab beli ya tuh. Jadi nah karena saking dahsyatnya surat Al-Hajj ayat 27 yang berbunyi wa ating fitnasi bil haji atuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amikil yashadu manafi'alahum, saking hebatnya seruannya Nabi Ibrahim kan daftar haji sekian itu menurut data statistik Kementerian Agama menurut Depak maka mangkatnya 25 tahun yang akan datang. Jadi saking hebatnya, saking dahsyatnya seruannya Nabi Ibrahim loh. Lamun sekian bagian kang sugi duit ya, menurut data statistik Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kalau kita punya uang sekarang terus daftar, itu berangkatnya 25 tahun yang akan datang. Itu saking dahsyatnya panggilannya Nabi Ibrahim. Sehingga oleh para ulama ahli hikmah surat Al-Hajj ayat 27 itu dijadikan sebuah senjata penarik, dibaca 45 kali setelah subuh, dibaca 45 kali setelah maghrib. Kalau yang baca seorang pengacara maka kliennya akan semakin banyak. Kalau yang membaca seorang guru, seorang kiai, maka santrinya, muridnya akan semakin banyak. Kalau yang membacanya seorang pengusaha, maka bayarnya akan semakin banyak. Lamun kang maco, tukang ketoprak, dagang ketoprak ini bimas. Nah insya Allah pelanggannya semakin banyak. Nah tapi lamun kang maco mau nganggur, insya Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi sejarah haji itu di dalam surat Al-Hajj ternyata khasiatnya surat Al-Hajj itu luar biasa, fadilah luar biasa dahsyatnya. Apane ana wong duwe sarang walet ing daerah Cilegon, ing daerah Pandeglang, iku rata-rata amalannya kanggo narik walet iku kabeh surat Al-Hajj ayat 27. Nah jadi berarti Bu Haji ini termasuk orang yang mendapat panggilannya Nabi Ibrahim yang ketiga. Jadi sekali lagi wajib kita syukuri. Dan yang terakhir, jadi walaupun kula niki durung pernah mrika Bu Haji ya, tapi pernah maca Al-Quran, bahwasanya di Al-Quran dikatakan wa utimul hajja wal umrata lillah. Jadi sempurnakan hajimu dan sempurnakan umrohmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong haji, wong umroh itu duduk karena pengen apa-apa, tapi karena lillahi ta'ala. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran, engkau ningkana Mas Imam, ini Al-Quran dikatakan fala rofasa itu lamun laki rabi Kang Hadi aja berhubungan dingin selama ikhram, atau aja ngomong-ngomong kang jorok, aja memandang lawan jenis dengan penuh syahwat. Misalnya cari wong kang wis pernah mana bahwa ning Arab iku pokoknya ayu-ayu. Nah oli mandeng tapi aja karena syahwat, karena bisa membatalkan pahala umroh atau pahala haji. Kemudian pala rofasa pala fusuko itu aja berbuat maksiat, aja sering nyindir, aja sering lelaru itu misalnya wah begini hotelnya apa AC rusak, atau hotelnya kerannya bocor, atau di panganan Arab
panganan Arab bewanggur, mendingan panganan hani. Tuh itu aja. Atau misalnya kebetulan Al-Baghdha numpake Lion Air, waduh kapal Lion Air yang mengkenen hari Garuda enak, nah itu dikenal laru-laru. Jadi sengawit begitu niat metu seng Al-Baghdha itu aja laru-laru, pokoknya wis lah diterima baik. Nah yang terakhir wala jidala, aja sering perdebatan kang gawe tukaran. Ya sekin si pemilihan presiden wis praket ya Mas Awal. Kayak bengen ana tanggai kula umroh kang siji pendukung paslon 1, kang siji nomor 2. Ning kamar lagi umroh tukaran Prabowo karo Pak Anies. Tuh, sampai balik masih tukaran Mas Awal. Nah itu wala jidala itu aja perdebatan kang gawe tukaran. Tuh. Jadi insya Allah kalau niat kita lillahi ta'ala, kemudian kita fala rofasa wala busuku wala jidala, insya Allah haji kita atau umroh kita akan menjadi umroh yang mabrur, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu sebenarnya tujuan saya berbicara di sini yang pertama yaitu mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah, kemudian memohon doa untuk Ibu Haja Esi, untuk Mas Imam Mbak Vita Ananda Feli. Mudah-mudahan selama melaksanakan ibadah umroh keempatnya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalankan rangkaian ibadah umroh, diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadahnya, dan kembali ke tanah air dengan membawa umroh yang mabrur. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad, ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad, ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim.